Terima kasih saudara warga besar dari kerajaan surga yang ada di Zeeland. Amin. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Sandra sudah nolong ambil barang saya tadi. Baik, kita mau belajar ya. Puji Tuhan, kita boleh bersama-sama. Fani pertama kali ke sini ya? Di gedung ini pertama kali Ya, baik. Dari puji-pujian yang kita naikkan, permainan musik yang luar biasa, ada yang komen, ih siapa itu main saksofonnya keren betul katanya. Importnya juga hebat. Jadi pemusik yang dari Zeeland siap, Pak Paul Chang akan ngajak rekaman. Siap ya, nanti buat album dari Zeeland. Yang di Indonesia selamat malam. Saya masih sabar untuk menunggu yang dari Papua juga. Semangat sekali. Istri saya juga gabung. Dari Australia juga, Amerika ada 1-2 saya lihat. Baik, siap belajar ya? Yuk, siap belajar? Amin. Siap. Evelyn, kamu luar biasa di sini. Tuhan kita selalu menginginkan kita ini hidup dalam sukacita. Amin. Ya, cuma satu. Amin. Ya. Jadi Tuhan selalu rindu kita hidup dalam sukacita. Coba kita baca. Oh, terima kasih Yesus. Filipi pasal 4 ayat 4. Ya, Filipi pasal 4 ayat 4. Yuk kita lihat ayat ini. Jadi kalau ada di antara kita tidak bisa menghidupi, Filipi 4 ayat 4, berarti ada yang salah di hidup ini. Nah tapi gimana? Kalau nggak punya duit, suka cinta. Nggak ada yang ngamen. Bagaimana? Waktu dihina orang, difitnah orang, dibenci orang, tetap suka cinta? Lo nggak jawab. Amin. Harus. Udah, kita baca bahasa Indonesia dulu. Tapi ada di layar. Filipi 4 ayat 4. 1, 2, 3. Ulang-ulangan. Sukacita lemes gitu. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nah, ada 2 kata penting di ayat ini. Yang pertama senantiasa. Yang kedua sekali lagi. Bahasa Belandanya sekarang. Ayo Belanda. 1, 2, 3. Wees altijd blij in de Heer. Ik zeg nog een keer, wees blij. Oh, yang senantiasa pakai kata apa bahasa Belanda? Blijven. Blijven, tetap ya, tetap. And nog een keer. Blij, senang. Senang, yang kata tetap, senantiasa. Bahasa Belanda. Wees blij. Blijven. Ya, blijven ya. Stay. Altijd. Oke. Saudara, ini perintah. Bersukacita. Itu perintah. Berarti kalau ada di antara kita tidak bisa bersukacita, jawab. Berarti susah. Enggak. Jadi kalau ada di antara kita nggak bisa bersukacita, kita ngelawan Tuhan. Ya, betul tidak? Kan perintahnya bersukacita. Itu perintah. Jadi kalau ada di antara kita tidak bisa bersukacita, berarti kita sedang melawan Tuhan. Hebat Tuhan itu. Nah, ini tadi Sandra baru ngambil barang yang kami baru. Ya, barang kecil 2. Nah, saya dapat pesanan ya untuk keperluan pelayanan. Habis saya sudah cari di MediaMarkt. Ternyata mereka nggak jual barang itu. Terus dikasih tunjuk adanya ternyata adanya di toko apa tadi box music. Nah, tapi nggak tahu alamatnya di mana. Lalu saya tanya beberapa saudara pemain musik, Rudi saya jawab juga, Fani, Elia. Saudara, tinggal 1. Ya waktu Fani ngecek yang tinggal 1 dan adanya di kota Hus. Hah? Nah saudara, kami itu tinggal di Rijswijk dari Den Haag.
itu di Holland Selatan ya. Nah memang hari ini mau ke daerah sini. Luar biasa nggak Tuhan itu. Wow. Coba bilang adanya di Groningen. Ya ampun. Groningen itu Belanda Utara jauh sekali. Ini ada hebat. Tapi kan tinggal satu barangnya ada di kota. Maka itu hidup di dalam Tuhan, kita akan terus bersukacita. Yes, amin. Ada 3 penyebab kita sulit bersukacita. Ya, catat ya, ada 3 penyebab. Nomor 1, tidak mau mengampuni. Betul lah tadi. Ya. Orang yang tidak bisa mengampuni dan tidak mau mengampuni, saya tanya, uangnya 2 juta euro bisa bersukacita? Nah itu dia. Uang banyak tetapi tidak mau mengampuni. Umur baru 40, wajah 70. Aduh, kasihan deh lu. Kasihan sekali. Karena tidak mau mengampuni. Ya. Nggak ada sukacita. Oh, saudara, tidak mengampuni itu dampaknya, efeknya besar. Saya beri contoh. Mama yang tidak bisa mengampuni papanya, dalam rumah tangga ada sukacita? Tidak. Tidak ada. Anak-anak yang jadi korban. Begitu pula sebaliknya, papa yang tidak bisa mengampuni mamanya, walaupun itu rumah mewah, barang-barangnya, mainan untuk anak-anak, yang mahal-mahal, makanan di rumah itu, sudahlah, mahal-mahal. Kalau nggak ada pengampunan antara mama papa, ada sukacita di rumah itu? Tidak. Tidak. Maka itu pengampunan itu Tuhan minta mutlak, harus, nggak bisa ditawar lagi. Ampuni, ampuni. Ini luar biasa. Penyebab kedua tidak bisa bersukacita, sederhana. Penyebab kedua, ngomel. Oh, udah. Ayo, saya beri contoh. Diundang pesta, makanannya mewah. Kalau apa aja suruh belanja nggak mungkin mahal-mahal. Tapi kalau ngomel terus, Tidak bersyukur. nggak bersyukur di situ, bisa nggak bersukacita? Nggak bisa. Apakah ngomel itu salah? Bukan cuma salah, berdosa. Kenapa ngomel itu berdosa? Karena nggak terima, karena menuntut. Hati-hati. Sama, mama yang jengkel dengan papa karena mama minta tolong dong cuci piring itu bekas makan ini. Papa nggak mau nyuci, ngomel ya. Ada istri yang ngomel. Seharusnya begini, kalau kita minta tolong orang karena kita tidak bisa melakukan, dengar ya, kalau saya minta tolong seseorang dan orang itu nggak bisa melakukan, saya nggak boleh marah, karena saya juga nggak bisa melakukan. Betul tidak? Kenapa saya paksa orang harus melakukan? Loh, saya baru ngerti. Iya toh, ya sudah, nggak bisa kok. Ini kata tapi rumah jadi kotor. Ini biar bagaimana? Ngomel lagi. Jawabannya, ya bisa besok toh. Tapi jawabannya, ya kalau ada tamu kita bagaimana di rumah ini? Orang yang suka ngomel, ya saya ulangi, orang yang suka ngomel itu pasti jadi langganan setan.
jadi kelantennya setan. Pasti setan bisa kirimkan hal-hal kecil yang buat bahan ngomel. Kira-kira iya atau tidak? Lu saya tanya, orang yang suka ngomel dan jadi langganannya setan, setan pasti kirim buat hal apa saja yang kecil-kecil buat bahan untuk ngomel. Iya atau tidak? Iya. Karena setan senang pada orang kayak gini. Itu temannya dia. Itu temannya setan. Karena suka ngomel. Percayalah kalau kita bisa mengucap syukur atas segala hal, setidak enak apapun, dan tidak ngomel, percayalah setan yang jengkel. Ini orang kok aneh sekali, dikasih macam-macam untuk ngomel, kok nggak ngomel-ngomel. Ya. Seneng nggak kalau bisa jengkelkan setan dalam hidupnya? Loh, saya tanya cepat jawab. Seneng Iya, nggak? seneng. Iya. Habis dia sering jengkelin kita, pasti dong sekarang. Amin. Iya. Kita jengkelkan setan. Iya, dengan cara selalu bersukacita. Ada yang nggak beres nggak apa-apa. Mau bagaimana lagi? Hidup sudah nikmat dengan Tuhan. Ingat, sangat mudah buat manusia mencari bahan dan menemukan bahan untuk ngomel. Itu mudah sekali. Ya. Jawab betul atau tidak? Betul. Kalau orang nggak bisa buat saudara ngomel, kucing tetangga bisa buat ngomel. Betul? Burung yang lewat di kepala kita terus dia belak ceplok di sini bisa buat ngomel. Ucapkan syukur untuk apa saja. Kalau saudara dan saya menang atas kesempatan-kesempatan yang setan buat untuk kita ngomel dan kita tidak ngomel, setan yang sakit hati. Ya duduk. Saya ada lagi perlu penerjemah duduk. Apa lagi di belakangnya? Jeffrey di belakang. No, it's okay. Jeffrey di belakang. Tasnya sampai dipindahin. Dia duduk sebelah Kevin. Nah, mundur lagi Jeff. Mundur lagi. Ya, oke. Kedua yang bisa bahasa Indonesia. Mau batik. Ya orang Belanda pakai batik. Indonesia nggak pakai batik. Oke ya, saya ulangi. Sangat mudah untuk dapat bahan dan cari bahan untuk ngomel. Betul atau tidak? Saya ulangi. Sangat mudah. Tapi sebetulnya lebih mudah mencari bahan untuk mengucap syukur. Ayo ulangi. Ternyata sangat mudah untuk mencari bahan buat mengucap syukur. Amin. Lihat ya, saya tunjukkan. Kita sering menemukan bahan untuk ngomel karena kita lihat kelakuan orang. Si A, si B, si C. Makin sering saudara memperhatikan orang, bahan untuk ngomel banyak sekali. Betul? Nah, kenapa kita nggak balik saja melihat apa yang Tuhan buat atas hidup kita? Cuma satu, dia nggak. Saya tanya jujur, mana lebih banyak menemukan bahan untuk mengucap syukur karena kita lihat kebaikan Tuhan daripada kita lihat kejelekan orang lain? Ngerti nggak maksud saya? Maka itu kalau saudara dan saya bisa hidup melihat kebaikan Tuhan nggak habis-habis, nggak habis-habis, maka kita tidak punya kesempatan melihat jeleknya orang. Ya, betul. Apa yang nggak ada waktu. Ya.
Betul? Karena untuk melihat kebaikan Tuhan itu 24 jam sehari cukup nggak untuk menghitung semua? Oh, ya. Nggak cukup. Banyak. Luar biasa. Betul? Kenapa, Kristina? Saya kira 20, maksudnya dalam 24 hari banyak saya. 24 jam? Iya, 24. Banyak loh. Kayak kalau kita mau hitung perbuatan Tuhan. Saya punya teman, dia sudah meninggal, seorang hamba Tuhan. Dia ngajari begini. Kalau kalian suatu hari nggak punya bahan untuk mengucap syukur, uang habis, dituduh orang, keluarga begini, kerjaan begitu, nggak ada bahan untuk bersyukur. Tiba-tiba maafin ya, maaf. Kentut. Ucapkan syukur. Ya. Itu anugerah. Betul. Ya. Kalau yang jahat keluar saudara, orang nggak bisa kentut itu harus ke dokter. Iya, benar. Ya. Ayo. Ya. Siapa pernah 2 hari nggak kentut? Bahaya loh itu. Ada yang nggak beres ini di sini. Setuju? Jadi kalau nggak ada bahan untuk mengucap syukur, begitu kentut, oh Tuhan terima kasih, aku sehat. Iya. Iya, berarti betul. Berarti metabolisme tubuh kita sehat. Saya pernah baca ilustrasi sudah lama sekali. Ada petani melon semangka. Ya. Dia lagi tunggu ya di kebun semangkanya, terus dia berteduh di bawah pohon kenari. Tahu kenari ya? Kacang pohon kenari. Ya. Terus dia tuh mikir gini, Tuhan ini nggak adil. Pernah lihat pohon semangka? Batangnya kecil besar. Kecil. Dia ngomel, kenapa Tuhan tuh aneh? Buat pohon semangka batang kecil buah besar, tapi dia buat pohon kenari besar buat kecil. Kalau besar kejatuhan. Belum sempat dijawab dia kejatuhan buah kenari. Nah. Ya. Oh Tuhan terima kasih, jangan dibalik Tuhan, biar ini. Jadi maksudnya, Ya. kalau Tuhan jawab dia, aku buat pohon kenari sebesar buah semangka. Mati kan ya? Mati nggak saya tanya kok? Mati. Jangan ngajarin Tuhan, dia pintar. Amin. Mengucap syukur untuk segala hal. Selalu melihat Tuhan yang baik itu. Biarin orang buat apa saja itu hak dia. Kalau saudara sengaja atau tidak sengaja melihat kelakuan orang salah, tetap lakukan, ya, tetap mengucap syukur. Loh, kok ucap syukur? Begini ucapan syukur. Tuhan terima kasih, ada contohnya. Aku nggak mau kayak dia. Yes. Loh, iya atau tidak? Terima kasih Tuhan, kau tunjukkan contoh. Aku nggak mau kayak dia. Ya bodohnya kita kalau lihat orang salah terus kita jengkel. Kenapa sih itu salah? Loh, misalnya ngomel lagi. Alasan ketiga, ya, alasan ketiga kenapa kita nggak bisa bersyukur? Kita tidak percaya di dalam segala sesuatu yang jelek sekalipun Tuhan tetap bisa buat itu jadi baik. Yes. Amin. Betul? Betul. Apapun yang kita alami tidak baik, percaya. Ya. Maaf, saya mulai lagi. Kita perlu marah nggak pada orang penjual peti mati? Kan aneh bukan? Jualan peti mati, jual kue kah?
Ngerti maksudnya? Orang penjual peti mati dapat duitnya kapan? Ngerti nggak maksud saya? Contoh, kapan dokter bisa punya duit? Kalau orang sakit. Kita kan mau sakit tuh. Enggak. Kapan apotek bisa dapat duit? Apotek. Kalau kita ambil obat. Kapan polisi punya kerjaan? Orang-orang melanggar. Ini lo hidup. Lo betul nggak? Betul. Kapan rekan pengacara bisa punya duit juga? Kalau ada masalah. Apa? Kalau ada koruptor. Ngerti nggak maksud kita? Jadi tetap kita harus bersyukur. Maka itu dalam hidup satu-satunya kelompok orang yang mengharapkan kita sukses, kaya, tidur nyenyak itu cuma maling. Lo betul tidak? Maling baik itu. Cuma mereka yang mengharapkan kita baik, tidur nyenyak ya, duit banyak. Ngerti gak saya cerita? Tahu. Artinya ucapkan syukur untuk apa saja dalam hidup ini. Maka itu jangan cari bahan untuk buat ngomel. Jangan. Carilah bahan untuk mengucap syukur. Yes. Oke. Jadi ayo mulai hari ini menikmati kebaikan Tuhan. Maka Filipi 4 ayat 4 akan selalu ada di hidup kita. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Kau katakan sekali lagi bersukacita. Kemarin malam kami di Amsterdam lagi bicara tentang fakta kehidupan. Terus ada seorang yang tanya, saya ini sedang menghadapi teman baik saya. Dia kena kanker stadium akhir dan dokter sudah nggak bisa apa-apa. Apa yang saya harus katakan kepada dia? Saya jawab lewat Ibrani 9 ayat 27. Coba baca dulu. Ibrani Hebrew. Ya, ini kan. Saya repeat. Ibrani 9 ayat 27. Ya, jangan suara mikir macam-macam. Udah? Hebrew, mau baca bahasa Belanda boleh? Bahasa Indonesia boleh? Mana duluan? Ibrani 9 ayat 27. Ayo, siapa dulu? Indonesia, Belanda? Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Oke, bahasa Belandanya? En moeten mensen sterven en daarna volgt het oordeel. Ya. Karena manusia itu ditetapkan satu kali pasti mati. Bayi bisa mati bukan? Anak-anak, orang muda, orang tua. Bahkan baik-baik aja tetap mati. Betul. Jalan baik-baik ditabrak orang, meninggal juga. Nah saya bilang, kalau memang sudah begitu, lebih baik dipersiapkan untuk menghadapi fakta itu. Saudara, segala sesuatu dalam hidup ini nggak ada yang pasti. Saya tanya, menjadi kaya pasti nggak? Menjadi miskin pasti tidak? Menjadi gagal, menjadi berhasil, sukses pasti atau tidak? Menikah pasti atau tidak? Tidak. Punya anak pasti atau tidak? Semuanya nggak ada yang pasti, tergantung. Yang pasti cuma satu, mati. Ini yang pasti. Manusia mesti mati. Iya. Maka itu persiapkan yang dijual. Maka itu persiapkan yang pasti. Kok enggak amin? Amin. Yang seger ini kan cuma mati. Yang lain tidak. Jadi
Nggak usah bilang ketika orang itu divonis kanker stadium akhir untuk persiapan mati. Yang sehat aja harus siap terus. Iya, benar. Loh, betul tidak? Nah, itu saya jawab. Oh ya betul juga. Ya sudah. Jadi nggak usah takut kalau harus menghadapi kematian. Memang harus begitu hidup manusia. Siapa pengen hidup 2000 tahun? Satu tahun aja mikir-mikir. 100 tahun loh ya. Hai, susahnya kayak apa? Lumutan. Jadi fosil. Loh, betul tidak? Jadi nggak usah takut menghadapi kematian, nggak usah takut. Karena itu satu kepastian. Maka itu dalam firman Tuhan dikatakan lebih baik ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Seperti Tante Din, nggak tahu ya pulang Toto panggil luar biasa. Pada waktunya bersyukur. Itulah anugerah Tuhan buat kita. Jadi apa saja di hidup kita ucapkan syukur. Siapa percaya rajin puasa itu sehat? Loh, coba jawab. Rajin puasa itu sehat. Loh, jawab dong. Iya. Iya toh? Nah, supaya rajin puasa, sering-sering nggak punya duit. Loh, iya toh? Iya, latihan. Karena kalau sering nggak punya duit, otomatis puasa. Dan itu sehat. Belum percaya setuju ya? Wah, luar biasa Tuhan kita. Oke, saya punya prinsip ini. Siapa yang setuju orang hidup gak punya uang itu pasti masalah? Ya atau tidak? Tidak. Saya buktikan. Kalau saudara berkata hidup gak punya uang itu masalah, dengar baik. Berarti saudara beranggapan orang kaya gak punya masalah karena banyak duit. Loh, ada? Nah ya sudah. Loh, jangan sini gak ada utang. Banyak. Saudara lo, ayo mikir ini sering kali orang salah. Ternyata orang hidup tidak punya uang itu tidak masalah. Karena orang kaya lebih banyak masalah. Loh, betul tidak? Jadi masalahnya bukan pada uangnya, pada hatinya. Bisa berkata cukup atau tidak. Itu masalahnya. Tanya dokter, orang rakus itu penyakitnya banyak. Loh, betul tidak? Orang rakus itu penyakitnya banyak. Jawab ya atau tidak? Ya. Jawab. Maka itu jaga hidup ini. Tetap bersuka cita senantiasa. Secara medis, orang yang selalu gembira itu pasti sehat. Ya semua endorfinnya, apalagi ya adrenalinnya, semua itu sehat. Dan betul. Maka itu Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Maka itu orang gila jarang sakit. Betul nggak? Orang gila itu jarang sakit. Hebat loh mereka. Tapi senang terus. Tanya nomor rekeningnya, apa itu? Suka cita. Nggak ada yang ngatur jam tidur, nggak ada yang ngatur gosok gigi. Sehat. Ya, tapi jangan gila dulu baru sehat. Ya, maka itu bersukacitalah senantiasa. Suami istri yang rajin bertengkar. Aduh, ada nggak? Saya tanya, ada nggak suami istri rajin bertengkar? Ada tidak? Banyak, bukan ada. Langganan. Nah, itu membuat neraka di keluarga.
Iya. Neraka hell. Mhm. Ayo hari ini taati firman ini. Dengan mempercayai Bapa di surga yang ngatur semuanya itu. Saya ulangi lagi, kalau ada di antara kita baik yang di Zeeland, di Osborne sekarang ataupun yang ngikuti di rumah, beberapa hari ini nggak bisa sukacita, atau ada yang salah di hidup kita. Tuhan memberikan jalan keluar, selalu ada jalan keluar. 1 Korintus 10 ayat 13. There. 1 Korintus 10 ayat 13. Kata pencobaan kita ganti masalah. Ya. Udah 1 Korintus 10 13. Jadi baca bahasa Indonesia kata pencobaan ganti masalah ya. 1 2 3. Masalah-masalah yang kamu alami ialah kamu ganti aku supaya enak ya. 1 2 3. Masalah-masalah yang aku alami ialah masalah-masalah biasa. Kenapa biasa? Karena tidak melebihi kekuatan manusia. tidak ada masalah yang lebih berat daripada kemampuan kita untuk menanggungnya. Sebab Papa sudah ngukur, nggak ada yang lebih berat. Berarti Papa tahu kekuatan kita berapa kilo bisa nanggung masalah itu. Betul. Oke? Masalah biasa. Siapa yang luar biasa? Amin. Tuhan Yesus yang luar biasa. Tapi ini penyebabnya. Ketika yang biasa kita jadikan luar biasa, maka yang luar biasa jadi Biasa. nah ini kan kurang ajar kita. Berarti merendahkan Tuhan Yesus. Seberat apapun masalah yang kita hadapi, ingat ayat ini, nggak melebihi kekuatan kita. Dan kalau setan ganggu, ini berat, jawab, ini biasa. Sebab Yesusku yang luar biasa. Amin. Yes. Amin. Dengan sikap hati seperti ini, kita bisa mengucap syukur senantiasa. Nggak ada yang berat, nggak ada. Biasa. Kalimat berikut. Setelah tidak melebihi kekuatan kita, terus Sebab ia setia. 1, 2, 3. Nah, stop dulu. Ini kalimat ketiga luar biasa. Sebab Bapa kita setia. Apa kata lain setia? Selalu nemani. Selalu nemani. Jadi ketika Tuhan izinkan ada masalah-masalah yang biasa terjadi di hidup kita, yang tidak melebihi kekuatan kita, ternyata kita tidak pernah sendirian. Yes. Sebab Dia setia. Selalu ada, selalu ada, selalu ada. Percaya Tuhan gak pernah meninggalkan kita? Percaya. Sama sekali. Kalimat keempat, terus? Dan Dan? karena itu Ya, ia tidak ulang. Karena itu ia tidak akan membiarkan aku dicobai melampaui kekuatanku. haleluya. Karena itu Bapa yang baik hati itu tidak akan membiarkan kita dihadapkan masalah melebihi kekuatan kita. Nggak mungkin. Misalnya itu berat, tapi kalau bersama dengan Papa kita, Ditanggung. jadinya apa? Ringan. Ringan. Karena dia bareng makan. Iya. Enak bukan? Enak sekali. Nah itu dia. Itu memang enak sekali. Betul. Kalau saudara makan rica tidak pedes, itu namanya permen. Loh, betul kan?
Jadi kalau mengalicam pasti pedis. Mau lagi nggak? Walaupun pedis mau lagi nggak? Mau. Ya sudah, anggap aja seperti itu. Masalah itu mau lagi walaupun pedis. Ada lagi nggak? Dan itu jadi semangat hidup. Yang berikut terus pada waktu 1, 2, 3 pada waktu aku diberi menghadapi masalah-masalah itu, ia akan memberikan kepadaku jalan keluar. Oplosi. Ada jalan keluar. Wih, ini luar biasa. Ini ada dokter gigi yang terkenal di antara kita, walaupun sudah pensiun, ya. Tapi alat-alat masih ada kok. Ya. Ini setelah dokter gigi Stephen pensiun sudah bilang, dan ayo Indonesia, aku mau buat bakti sosial nolong. Wih, bagus. Dokter apa saja, ya, tidak akan jadi dokter kalau nggak ketemu masalah yang dihadapi orang-orang itu. Betul Ya. Iya, betul. Nah, ya sudah. Berarti dokter itu ketagihan masalah. Apa ketagihan? Loh, kalau nggak ada masalah, betul lah. Nah, orang-orang seperti itu, profesional itu, kalau dihadapkan masalah, pilih yang berat atau yang ringan? Yang berat. Karena yang ringan sudah dihadapi. Ada apa lagi? Justru orang-orang seperti itu akan cari masalah. Gimana ya, siapa punya masalah penyakit ini? Lihat, ini kehidupan ini yang tercatat di 1 Korintus 10:13. Orang-orang terkenal di dunia ini, para penemu-penemu inventor. Apa bahasa Belandanya? Inventor? Advent. Dengar, mereka tidak akan menemukan sesuatu kalau nggak ketemu masalah. Betul tidak? Ya, betul. Saya belajar dari ayat ini. Ternyata masalah yang dihadapi dengan sukacita itu menghasilkan duit. Iya toh, menghasilkan duit. Menghasilkan uang. Loh, betul nggak? Kapan mereka para inventor bisa dapat duit? Setelah menemukan sesuatu. Dan itu luar biasa. Maka itu saudara dan saya, untuk bisa selalu bersukacita, kalau ketemu masalah, senyum. Limpah. Itu aja kan sudah. Senyum. Oh, kamu lagi senang. Ayo duduk yuk, maaf. Lu harus begitu. Kan kita belajar. Betul tidak? Salah satu anak saya itu ortodontis. Bukan sekedar gigi. Ya, dia belajar transplant. Waduh, belajar macam-macam. Nah, satu kali dia ketemu pasien, sampai 3 hari nggak selesai kasusnya. Dia baca banyak buku, dia telepon dosennya. Ternyata mereka juga, iya, kok ada kasus seperti ini. Kira-kira Pak Dokter Gigi ini nyerah atau makin semangat? Makin semangat. Makin semangat. Karena belum ditulis di buku mana pun kasus ini. Wah, dia estimate malah dipesan. Maaf ya, walaupun 3 hari kamu jangan pindah dokter lain, tetap di sini. Karena dia mau cari itu kenapa kok bisa ketemu kasus yang aneh seperti ini. Kecuali dokter jerawat. Akne. Nanti yang maaf. Maka itu kalau saudara ingin jadi expert, jadi apa ya, bisa apa-apa, siap dengan masalah, jadikan dia sahabat kita. Oh enggak, amin. Jadikan sahabat. Ya enggak. Begitu kalau sudah seminggu dia nggak datang, cari kemana?
Iya. Masa jangan Bukan jadi masalah. Jangan. Tapi kita bisa menemukan sesuatu yang luar biasa. Indah betul dalam hidup. Udahlah apa saja. Maka itu tidak ada alasan untuk tidak mengucap syukur. Yes. Dengan semua masalah yang kita hadapi, lalu kita bisa menemukan jalan keluar. Kita bisa menolong banyak orang. Ya, jangan takut. Aku sudah mengalami kayak kamu. Dan buktinya Tuhan tolong aku. Ya. Ayat terakhir Ibrani 2 ayat 18. Toe aktif. Ibrani 2 ayat 18. Ini loh yang dihadapi oleh Tuhan Yesus. Ya, Ibrani 2 ayat 18. Ya, 1, 2, 3. Oleh karena dia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Karena Tuhan Yesus sendiri sudah mengalami semua penderitaan, kesakitan, ejekan, fitnaan, tuduhan, apa saja. Maka itu dia bisa menolong orang yang kena semuanya itu. Amin. Ya. Ya, ini yang Tuhan mau di antara kita. Kalau Tuhan izinkan kita mengalami hal-hal yang tidak enak sekalipun, ingat saudara, Tuhan punya maksud dalam hidup kita. Untuk kita jadi orang hebat, memberkati banyak orang. Itu Tuhan kita. Jadi senang kalau ada masalah? Suka cita. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Yes. Ini luar biasa dalam hidup. Senang menjadi anak Tuhan? Senang. Emosi siap kita berbisik. Kalau mau nambahkan silakan dong. Apa? Ya bukan apa. Siap ya? Betul? Tetap bersukacita? Dan pada namamu juga difitnah orang, dituduh orang.